pisau pasti dia akan ganas. Orangnya sangar. Nah itu ada pembawaan. Ada pembawaan dari salah satu pisau. Jadi itu tergantung tadi yang membuatnya menitipkan kodamnya kodam apa. Apakah untuk kebagusan atau untuk keberanian kejahatan kan begitu. Mungkin kalau orang-orang tua dulu tadi masih zaman penjajah, otomatis kan orang-orang tua itu di samping ilmunya, kekebalan, kekuatan, termasuk tadi percaya penuh dengan benda itu kan. Jadi seolah-olah punya andalan itu kan, itu terutama tadi untuk menumpas, untuk menghindari daripada tadi penjajah pada saat zaman Belanda. Berapa? Jadi keris ini sudah berapa tahun sih, Pak? Adanya ini setahu Bapak lahir tahun 52. Tahun 52. 1952 lahir. Nah, itu kata ibu saya, kata bapak saya, kata nenek saya, itu pisau udah ada di kakek. Dulu yang ngurusinnya bukan nenek, kakek kan. Nah, tahun 52 aja saya lahir, ini udah ada. Saya ingat, begitu ingat aja kalau umur 6-7 tahun gitu ya. Itu masih sekolah SD. Ini baru udah ada. Jadi setiap tahun, setiap bulan Mulud tanggal 14, dari tanggal 12 sampai 14, ini dikeluarkan. Semua barang-barang kepunyaan orang tua itu dikeluarkan, dipakai nampan, gitu kan. Nampan termasuk batu cincinnya apa itu semua dikeluarkan tuh. Kadang-kadang sampai 3 nampan gitu, sampai penuhnya banyak. Nah, itu dimandiin, digosok dulu pakai jeruk kelapa, jeruk nipis gitu ya. Banyak sekarang jeruk nipis. Setelah itu baru dimandiin pakai air bunga. Setelah air bunga dilap, lalu dipakai minyak wangi. Nah, setelah diminyakin, dibersihin, disimpan lagi, itu ngadain syukuran. Orang tua saya memang begitu, syukuran dulu, ada keselamatan lah gitu. Bahwa kita itu membersihkan perabot lah. Nasi tumpeng lah Pak ya, syukuran. Nah, itu ada natural begitu kan. Itu budayanya. Ya benar. Nah, setelah selesai itu baru disimpan lagi kena tempatnya. Ada salah satu kamar pada saat itu. Dulu kakek saya, nenek saya mah itu punya kamar khusus, tempat perabot, tempat beras. Terus kalau di gudang itu namanya leuit, itu tempat padi. Nah, itu alhamdulillahnya kakek saya itu. Jadi mengingat di sini, di desa di sini adalah kakek saya itu ditokohkan, udah pada mengenal lah bahwa kakek saya itu siapa, dan memang dia itu penjaga hutan. Dia tugasnya jadi mandor kehutanan, tukang menanam kayu lah dulunya gitu sampai pensiun. Nah makanya saya memang cucu paling besar pada saat itu. Jadi kakek itu amanat, diserahkanlah sama bapak untuk merawat. Itu tolong ini dirawat, disimpan aja lah katanya, tapi jangan sampai dipuja-puja. Itu nggak boleh katanya, itu kita ini berdosa ataupun jadi apa ya, kesyirikan kan. Pokoknya simpan aja, intinya mah tidak lain. Makanya ada di saya pun, saya mah intinya pengen ada dalam keselamatan dan bisa ibadah. Itu aja. Barangkali seperti itu yang bisa permasalahan ini pisau riwayatnya. Berarti keris-keris ini bro sudah ada pada zaman Belanda ya Pak? Ya, soalnya kakek itu memang ikut berjuang pada saat zaman Belanda datang. Ikut berjuang kan, hanya tidak terdaftar, tidak didaftarkan jadi veteran.
kakek saya itu ada kenapa tidak dikatakan dari veteran. Kakek saya itu berjuangnya adalah melindungi hutan, selalu ada di hutan. Jadi Belanda itu belum nyampe ke hutan, adanya hanya di perkampungan pada saat itu. Jadi ini keris-keris tua zaman kuno. Kenapa si kakek dari bapak ini membawa keris ini terus menerus tidak lepas ya Pak ya, asal kemana beliau pergi. Jadi kakek si bapak ini dulu dengan membawa keris ini, dia itu ada orang yang ingin menjahati dia tidak terlihat dan tidak nemui. Iya. Tidak nemui aja ketemu. Contohnya gini. Benar. Zaman Kartosoewiryo kan namanya ada gerombolan, ya, yang akan mendirikan negara kita itu negara berdasarkannya bukan Pancasila, tapi negara Islam. Jadi antara perjuangan ini Kartosoewiryo dengan Pak Karno pada saat itu, ini sejarah kan? Nah, kalau Pak Karno itu pengen dasarnya negara kita Pancasila, mengingat bermacam-macam suku bangsa dan agama. Tapi Kartosoewiryo, jenderal pada saat itu, Kartosoewiryo ini pengen mendirikannya DI, artinya Dewan Islam. Jadi mendirikannya itu pengennya dasar negara itu Islam. Nah, DI begitu pada masa-masanya perjuangannya tidak sesuai, tidak ingin Kartosoewiryo ini tidak ingin bergabung lagi dengan Pak Karno, akhirnya pecah. Pak Karno tetap di Pancasila dan mendirikan partainya juga partai PDI, PNI kalau tidak salah tuh dulu mah PNI ya Pak ya. PNI. Kalau Kartosoewiryo itu teh DI, Dewan Islam. Nah, pada zaman ada gerakan namanya, kalau di kampung mah, kalau di Bogor atau di Jawa Barat namanya gerombolan. Gerombolan itu anak buahnya Kartosoewiryo, adanya di hutan, tapi tetap merongrong negara ataupun merongrong dia masing-masing memperjuangkan dasar negara. Dia mah pengen Islam, kalau Pak Karno pengennya Pancasila kan gitu. Nah, akhirnya apa? Dia ngadain gerakan itu, masyarakatnya dirikut yang bergabung tadi berdasarkannya Islam. Nah, kakek saya dan saya pun pada saat dia kurang lebih masih SD kelas 2 lah. Nah, waktu ada gerakan gerombolan itu datang dari hutan, kalau malam itu masuk ke perkampungan, mencari makan, ya, ada pokoknya mah gitu, ada beras di bawah, kayak rampok lah gitu ibaratnya gitu kan. Awalnya mau baik-baik aja, minta ke kampung-kampung, dia minta gitu, minta untuk bakal hidup lah artinya. Nah, lama-lama mengingat masyarakat pun sulit, ini selalu dipinta, akhirnya sama dia tuh dijarah. Nah, dijarah. Ingat, Bapak itu waktu ada penjarahan di atas, Bapak kalau mau maghrib ini udah dari rumah tuh udah dikosongkan, kita udah pindah ke lubang, bikin lubang tanah itu tempat kita itu bersembunyi ya, lubang tanahnya. Bersembunyi itu di lubang tanah, bikin gua gitu kan. Kita di situ tidur tuh selalu tiap malam tuh adanya di gua tadi. Ini gerombolan akhirnya apa? Masuk ke rumah, kalau rumahnya itu terkunci gitu kan, apalagi misalkan terbuka tidak ada makanan, tidak disiapkan, ada nasi, ada beras, dibakar. Nah, pada saat di samping rumah di sini ada serangan gerombolan itu yang tadi kita lewat di atas, itu habis dibakar semua. Di situ Pak ya? Itu rumah dibakarin semua.
di situ pada saat zaman namanya zaman gerombolan itu. Nah, pas masuk ke sini, mau masuk ke rumah kakek di sini nih, di samping rumah kakek, gerombolan dari bawah itu kedengeran, kan saya di lobang tuh, di sawah nih, ada di sawah dia bikin lobang gitu kan, kedengeran. Ngomongnya gimana? Berteriaknya, jangan ke situ, awas, bisi cilaka, itu jurang, itu kebun nanas, ya takut ketusuk gitu kan. Jangan ke situ, itu mah bukan rumah katanya gitu, mah itu mah hutan belantara dan memang ada jurangnya di situ. Saya kedengeran. Nah itu tadi kembali bukan percayakan kepada barang ini ya, tetap kembali kepada Allah. Pada Allah tetap. Nah kakek saya itu waktu pas rumahnya mau dibakar, ini di sini itu si rombongan gerombolan tadi cerita ngomong porok itu, jangan ke situ, jangan, itu mau kebun nanas, kebun salak gitu kan, ada banyak jurang, takut celaka, ayo kita ke atas aja. Di rumah-rumah di sini tetangga habis semua. Kakek mah alhamdulillah Selamat ya Pak ya, karena dengan adanya khodam tersebut barangkali, ini barangkali bukan jembatan ini. Ya. Bukan. Pokoknya seperti itulah itu. Bapak lagi kecil ingat kejadian-kejadian itu. Rumah-rumah orang bakar. Jadi rumah kakek saya mah itu nggak kelihatan, yang kelihatan itu kebun salak, jurang. Itu kata si gerombolannya ini, si Dewinya ini. Kalau habis ngebakar itu, tahu di rumah di sini bakar, dia tuh berteriak gitu, ramai berteriak. Sampai kan tadi ada bebek, ada kambing, ada apa dibakar. Main bakar aja mereka ya. Itu main bakar. Itu kalau nggak disiapin makanan, beras di rumahnya, apalagi yang lebih dia itu lebih galak lah artinya gitu kan. Dia kalau namanya di botol, diisinya air bukan minyak tanah. Seolah-olah dia ngeledek gitu kan. Nah itu bencinya tuh gerombolan. Sampai dihancur, kalau nggak dibakar dihancurin yang ada di dalam. Ingat itu bapak masih kecil pada saat itu. Nah itu. Ya, saya melihat seperti itu. Terjadi seperti itu. Dan satu lagi bro, Viso ini untuk pemikat bro. Bagi Denny yang mau mikat nih Den, ada tuh mau mikat wanita dia kan, itu budaya tarik. Jadi ini intinya pengasihan dan sesama manusia. Dan ini memang keris-keris bertuah zaman dulu, zaman Belanda dulu bro gitu. Ya alhamdulillah kita sudah mengupas sejarah-sejarah tentang keris ini ya Pak ya. Dengan izin Allah. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Oke bro, ketemu lagi nanti dengan saya Raijal Pradana di acara Rojal Channel. Satu hati, satu rasa, cakra jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.